Halo semuanya, balik lagi sama aku Miftah, pastinya di channel bersama Shopee. So, stay tune terus ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngebahas Q&A yang part kedua. Sebelum kita masuk ke inti videonya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel aku dan sudah sampai 1170 subscriber. Dan channel aku udah ada iklannya, tepuk tangan dulu dong, yeay! Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update dari video aku. Dan jangan lupa di-share juga teman-teman biar kita saling diskusi bareng. So, stay tune! Oke teman-teman, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Setelah menerima offering di email, apa yang harus dilakukan? Oke, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah teman-teman harus cross-check kembali apakah posisinya sudah sesuai atau belum. Dan teman-teman jika sudah cross-check sudah benar, teman-teman bisa langsung aja klik formnya. Ya, nanti di bawah email itu ada klik form, itu ada tanggal validnya, teman-teman harus mengisi dari tanggal berapa ke pukul berapa. Itu seperti offering validnya atau penawaran validnya sampai dengan tanggal berapa. Yang kedua adalah setelah menerima offering di email, apakah ada seleksi lagi? Oke. Kalau misalkan teman-teman sudah terima email offering, ini teman-teman sudah dinyatakan bahwa teman-teman mendapatkan tawaran buat kerja di Shopee. Jadi teman-teman sama stepnya kayak di pertanyaan pertama, tinggal mengisi dokumen-dokumen apa saja dan klik formnya ya di email. Setelah itu ada untuk keperluan kantor, gimana Kak? Seperti aset. Oke, kalau misalkan seperti aset kantor, nantinya teman-teman bisa menunggu email selanjutnya ya, atau informasi update-nya dari pihak HRD-nya. Karena waktu itu aku dapat email buat ambil asetnya itu langsung ke kantor. Karena mungkin sekarang masa pandemi dan ada PPKM juga, mungkin nanti teman-teman bisa cek kembali apakah asetnya itu dikirim ke alamat tujuan atau bagaimana. Udah psikotes berapa lama nunggu lanjut ke tahap berikutnya? Oke, setelah teman-teman sudah mengikuti undangan buat psikotes, teman-teman bisa menunggu kurun waktu 1 atau 2 minggu lebih. Namun tidak nutup kemungkinan teman-teman bisa menerima email buat apakah lanjut interview dengan HRD atau bagaimana. Nanti teman-teman bisa cek-cek aja email secara berkala atau mungkin di kotak spamnya. Yuk kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Selanjutnya ada psikotesnya itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, psikotesnya itu waktu aku join di Shopee adalah versi bahasa Indonesia. Ini balik lagi dengan posisi yang kalian apply ya teman-teman. Ada yang banyak banget nanya sama aku, gaji buat posisi L1 CS Premium atau L2 Others itu berapa Kak? Oke, aku ingetin lagi ke teman-teman bahwa kalau misalkan teman-teman nanya salary itu mohon maaf banget aku belum bisa jawab di public. Kenapa? Karena salary itu sifatnya agak sensitif menurut aku ya. Karena kita menyebutkan gaji kita sekian. Itu lebih baik kalau aku pribadi biar aku aja yang tahu. Ya mohon maaf ya teman-teman buat yang nanya, mungkin aku cuma bisa jawab ini privasi ya. Selanjutnya adalah saat interview dengan user ada role play-nya nggak? Oke, menurut pengalaman aku dan teman-teman aku yang join di Shopee, ini ada role play-nya teman-teman. Tergantung dari pihak usernya. Menanyakan randomly ke kalian kayak gimana untuk pertanyaannya. Semisal ada role play atau mungkin teman-teman bisa jaga-jaga nih. Kalau misalkan ditanya role play, teman-teman udah ada persiapan atau mungkin simulasi dari aplikasi Shopee-nya gitu. Teman-teman bisa nonton rekomendasi YouTube lainnya atau mungkin Blogspot atau mungkin teman-teman yang udah ngedukung channel aku, boleh banget nih biar menghilangi rasa deg-degan kalian bisa aja nonton di YouTube aku. Aku udah jelasin role play-nya seperti apa. Nanti coba aku bantu buat cantumin di link description box-nya. Lalu ada lulus atau tidak apakah di email? Oke,
Ini kalau misalkan teman-teman rezeki lulus, pasti nantinya akan mendapatkan email offering. Tapi jika teman-teman yang belum rezekinya, kalau dari pengalaman teman aku yang cerita ke aku, teman aku mendapatkan email bahwa dinyatakan belum rezekinya di Shopee, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa juga cek emailnya juga gitu kan, dari inboxnya atau mungkin dari spamnya. Ditunggu aja teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya, ini masih banyak loh ya. Selanjutnya ini pertanyaan yang banyak masuk di notifikasi YouTube aku. Buat yang fresh graduate boleh apply nggak kak? Boleh banget teman-teman, kalau aku di posisi kalian fresh graduate, aku bakal apply posisi ini. Kenapa? Karena rezeki itu nggak datang 2 kali teman-teman. Dan sebelumnya juga aku fresh graduate dan aku apply di Shopee, dan alhamdulillah aku keterima di Shopee di bulan September 2018 sebagai customer operation, khususnya buat live chat agent. Jadi teman-teman buat yang fresh graduate jangan takut, atau mungkin kalah saing nih sama yang udah pengalaman. Enggak teman-teman, teman-teman sama-sama berjuang, sama-sama dari nol juga, dan langsung aja apply ya, siapa tahu rezeki kalian. Selanjutnya adalah persiapan saat menerima tes undangan psikotes, interview HRD, user apa aja sih kak? Oke, persiapannya adalah yang pertama, kalau dari aku pribadi, teman-teman dibaca dulu nih posisi yang sedang buka itu apa. Semisal buat aku waktu itu yang fresh graduate. Pada saat aku apply buat fresh graduate, buat posisinya itu customer operation, khususnya buat live chat agent. Waktu itu aku coba apply. Setelah apply, aku coba baca backgroundnya Shopee. Shopee itu bergerak di bidang apa, kemudian berdirinya kapan, lalu job desk si live chat itu apa aja sih teman-teman gitu. Setelah sudah mendapat undangan psikotes, itu kan nantinya apa ya, teman-teman kan konfirmasi kehadiran, apakah bisa hadir atau tidak gitu kan. Waktu itu aku ngisi hadir karena aku job seeker. Pada saat aku mengisi kehadiran aku buat undangan psikotes, itu teman-teman punya waktu ya buat cari referensi apa aja sih psikotes, atau mungkin contoh-contoh buat ngerjain soal psikotes ya. Jadi pada saat teman-teman hari H-nya gitu ya, udah psikotes, jadi teman-teman udah ada gambaran nih. Intinya teman-teman udah ada usaha tidak mengkhianati hasil, asik. Lalu interview HRD. Pada saat teman-teman sudah dinyatakan lolos buat psikotesnya, teman-teman mempersiapkan diri buat interview dengan HRD. Nah teman-teman sama juga nih langkahnya, cari rekomendasi channel YouTube atau mungkin blog spot dari orang lain, apa aja sih yang sering ditanyakan untuk posisi yang teman-teman apply. Teman-teman juga bisa loh nonton di channel-channel aku, di video-video aku yang sebelumnya aku upload. Setelah teman-teman dinyatakan lolos interview HRD, lanjut ke interview user. Nah teman-teman juga pastikan cek-cek lagi nih video-video atau mungkin kayak sumber dari blogspot orang lain. Di posisi ini tuh apa aja sih ditanyakan, selain perkenalan, selain pengalaman kerja, atau mungkin ada studi kasus atau mungkin role play. Nah teman-teman wajib banget di sini mencari referensinya. Kenapa? Biar teman-teman pada saat mulai interview user, teman-teman udah ada gambarannya nih. Jadi teman-teman bisa fokus dan bisa menjawab serta meyakinkan HRD-nya dan usernya. Selanjutnya lokasi kantor buat posisi customer service atau customer operation. Oke, untuk lokasi kantornya aku belum bisa sebutkan buat yang masih berjuang. Dan kalau misalkan yang sudah menerima offering atau penawarannya, itu lokasinya di ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Kalau mau tahu langsung aja DM aku ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Bedanya L1, L2 sama CS Premium apa? Oke, aku coba jelasin general info aja. Kalau L1 itu atau layer depan atau layer utama. Ini seperti email, social media, live chat, dan call center. Kebetulan aku dari L1 social media, job desk-nya itu sama menerima semua komplain yang masuk
baik menanyakan status pembayaran, status pengiriman, atau mungkin customer nanya cara berjualan di Shopee bagaimana, itu teman-teman yang handle. Dan kalau misalkan untuk L2, itu ibaratkan tim terkait. Dan alhamdulillah aku dipromosikan jadi L2 atau tim terkait. Ini yang menghandle case-case yang spesialis saja teman-teman. Semisal kalau misalkan perihal pembayaran nanti ada L2 mana, kalau misalkan hanya pengiriman nanti ada L2 mana. Nah, buat teman-teman yang nantinya join di Shopee, teman-teman bisa belajar nih ya. Kalau yang CS Premium ini yang menghandle customer, kalau misalkan di Shopee kan ada level yang silver, gold, sama platinum. Nah, kalau CS Premium ini menghandle customer yang platinum ya teman-teman, baik dari email ataupun dari live chat sendiri. Yuk kita lanjut ke pertanyaan lainnya karena masih banyak banget nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Saat wawancara dengan HRD, dalam satu room ada beberapa kandidat. Apa bisa mendengar jawaban mereka? Oke, ini based on pengalaman aku pada saat aku interview dengan HRD. Satu room ada 2 kandidat dan 1 HRD. Di mana HRD nanti akan menyebutkan nama kita dan menjawab pertanyaan dari HRD-nya. Dan kita bisa mendengar jawaban dari kandidat lain. Jadi teman-teman harus fokus dengan pertanyaan HRD dan teman-teman harus yakin dengan jawaban teman-teman ya. Karena itu posisinya kita bersaing nih teman-teman. Selanjutnya jenjang karir di Shopee ada. Kalau dari pengalaman aku pribadi ini ada banget nih teman-teman. Contohnya gini, aku kan di L1 social media dan beberapa bulan ke depan aku dipromosikan menjadi tim terkait atau L2. Itu menurut aku adalah sebuah jenjang karir di mana teman-teman awalnya di layer depan dan teman-teman bisa naik satu tahap menjadi layer kedua. Itu adalah suatu kebanggaan buat aku nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru join di Shopee, yuk kerjanya harus semangat, harus jangan lupa berdoa, kerjanya jangan lupa jujur juga ya teman-teman. Itu penting juga. Selanjutnya ada hari pertama itu ngapain aja Kak? Oke, ini pertanyaan terakhir. Hari pertama ngapain aja Kak setelah menerima email buat onboarding ya? Oke. Hari pertama itu adalah teman-teman onboarding. Maksudnya onboarding apa? Jadi teman-teman, kalau dari pengalaman aku, ini kita onboarding atau ada sesi dari Google Meet atau mungkin dari Zoom, aku lupa. Kayaknya sih Zoom ya. Ini sama tim HRD. Di mana nanti tim HRD itu menjelaskan seperti cuti atau mungkin kalau misalkan teman-teman sakit, itu bagaimana cara menyikapinya. Itu nanti teman-teman bakal merasakan pada saat mendapatkan sesi itu ya. Setelah itu teman-teman bisa fokus ke training sesuai dengan posisi yang teman-teman apply. Itu dia teman-teman Q&A yang part kedua yang udah aku list ya dari YouTube dan dari DM Instagram. Ini totally ada kurang lebih 15 pertanyaan yang udah aku rangkum. Nanti pada saat kalau misalkan belum ada yang aku jawab, nanti coba aku filter lagi ya. Aku makasih banget buat teman-teman yang setiap harinya sudah meramaikan channel YouTube aku. Pada saat aku kerja ada udah 5 notifikasi di YouTube aku. Tapi maaf banget teman-teman, semisal aku telatnya kayak balesnya telat gitu karena aku posisi kerja juga. Jadi kalau misalnya waktu libur aku suka sempetin buat balas komen-komen dari teman-teman. Sebisa mungkin aku kasih respon yang yang positif, yang aku tahu aja ya teman-teman ya. Sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga ke teman-teman dan klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update dari video aku. Dan jangan lupa buat dukung selalu channel aku biar tahun ini aku bisa jadi 100.000 subscriber. Amin. See you on the next video. Bye bye.